Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Beni Ahmad Kusuma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema ceramah yang berjudul Menggali Kecemerlangan dalam Surah Al-Ikhlas, Tafsir Al-Misbah, yaitu karya Pak Quraisy Shihab. Sebelum memasuki temanya lebih jauh, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Ini adalah salah satu surah yang pendek namun sangat penting dalam kehidupan Islam. Surah Al-Islam juga terdiri dari 4 ayat. Surah ini dengan tegasnya menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, tidak memiliki anak atau orang tua, dan tidak ada yang setara dengannya. Jadi Allah itu tidak memiliki anak atau orang tua dan tidak ada yang setara dengannya ataupun sebanding dengannya. Surah Al-Ikhlas ini juga digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam ibadah muslim. Contohnya termasuk dalam sholat dan juga bagian dari bacaan rutin. Selain itu juga surah ini mengandung pesan tentang kesederhanaan dalam keimanan, keyakinan yang mendalam, dan pemahaman yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, surah Al-Ikhlas memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu surah yang berharga yang memiliki makna yang kuat dan dalam. Dan surah Al-Ikhlas ini juga mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama itu tentang penguatan iman. Apa itu penguatan iman? Yaitu dengan membaca dan merenungkan surah Al-Ikhlas ini membantu memperkuat iman seseorang dalam tauhid, yaitu keyakinan dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dasar dari agama Islam. Yang kedua itu penghapusan syirik. Surah ini juga mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik? Yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65, yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Jadi ketika kita melakukan perbuatan syirik, maka amalan yang kita lakukan terhapus dan kita juga termasuk orang-orang yang rugi dalam melakukan perbuatan syirik, sebab amalan kita terhapus. Ini juga syirik adalah dosa yang besar dalam Islam, dan surah Al-Ikhlas juga membantu membersihkan pemikiran kita dari konsep semacam itu, konsep perbuatan dalam melakukan syirik. Yang ketiga itu doa dan pengagungan. Surah Al-Ikhlas juga bisa digunakan sebagai doa atau zikir yang membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengagungkannya dan memperkuat hubungan spiritual kita dengannya. Yang keempat, penyucian pemikiran. Merenungkan makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas membantu kita juga menyucikan pemikiran dan keyakinan kita, menghilangkan keraguan kita, dan memperkuat ketulusan hati dalam beribadah. Yang kelima yaitu panduan hidup. Surah ini juga
dapat dijadikan panduan hidup dalam Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sebab konsep tauhid yang terkandung di dalamnya mengingatkan kita bahwa untuk hidup dengan kesadaran akan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi surah Al-Ikhlas bukan hanya surah singkat dalam Al-Quran, tetapi juga memiliki kandungan yang sangat berharga dan manfaat yang sangat luas bagi umat muslim di seluruh dunia. Jadi apa saja kecemerlangan yang dapat kita ambil dari surah Al-Ikhlas ini? Dengan menyusun tema kita yang di awal, yaitu menggali kecemerlangan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan kita, dengan menyoroti bagaimana Al-Quran pada surah Al-Ikhlas meskipun singkat memiliki potensi atau nilai untuk membawa kecemerlangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Memiliki potensi untuk membawa kecemerlangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Untuk lebih lanjut, mari kita jelaskan tema ini lebih lanjut. Masuk ke dalam surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam tafsir Quraisy Syihab, yaitu tafsir Al-Misbah, mereka yang dengan nada yang mengolok dan menghina berkata, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad SAW, Allah adalah Tuhan yang Esa, bukan selain Dia, dan tidak Tuhan selain Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi orang-orang mengolok-olok dan mengejek, dan lalu meminta agar Muhammad bagaimana Tuhan mereka atau penggambaran Tuhan kita. Lalu apa kata Muhammad SAW? Lalu Muhammad SAW menjawab, Allah itu adalah Tuhan yang Esa, dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada sekutu baginya. Lalu ayat yang kedua, Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lalu menurut penafsiran tafsir Al-Misbah karya Quraisy Syihab, hanya Allah lah tempat segala tujuan, kebutuhan dan permintaan. Dialah Allah yang maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya, dan hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat ini, yang tidak ada yang layak baginya, dan tidak ada yang layak selainnya. Jadi Allah itu adalah tempat kita sebagai kebutuhan dan permintaan, tempat tujuan. Jadi ketika kita ingin mengetahui tujuan kita, kebutuhan kita dan permintaan kita, hanya Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu kebutuhan dan permintaan kita. Dan Allah lah yang maha sempurna dan kemuliaan dan akhlaknya. Jadi tidak ada yang sebanding dengannya, dan hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memiliki sifat ini, dan tidak ada makhluk atau siapapun yang layak selain Dia, dan tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang setara dengannya, sebab Maha Suci Allah yang Maha Esa lagi Maha Menang. Lanjutnya ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dalam penafsiran tafsir Al-Misbah, Dia Allah tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Maksudnya Allah itu tidak diperanakan atau tidak beranak, dan juga tidak memiliki bapak atau ibu. Dan Allah tidak ada seorang pun yang setara dengannya, dan
ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi Allah itu tidak ada yang dapat menyerupainya dan tidak ada mampu yang setara dengannya. Selanjutnya ayat yang keempat, walam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada yang setara dengan dia. Dalam penafsirannya, dia tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Jadi Allah tidak menciptakan anak dan juga Allah tidak dilahirkan oleh ayah maupun ibu. Jadi kecemerlangan surah Al-Ikhlas yang kita dapat dari terjemahan yang kita jelaskan tadi, dan menurut penafsiran tafsir Al-Misbah terdapat beberapa kecemerlangan, yaitu kecemerlangan dalam keimanan. Surah Al-Ikhlas juga mengajarkan kita tentang keesaan Allah yang Maha Kuasa dengan memahami dan menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tak terbandingkan. Jadi Allah tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Dan juga ini memperkuat kita dalam keimanan kita dan juga membawa kecemerlangan dalam hubungan kita dengan Allah dan memberi arti yang lebih dalam setiap aspek kehidupan kita. Selanjutnya kecemerlangan dalam kesederhanaan. Surah ini juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan dalam keimanan. Terkadang kita itu cenderung membingungkan agama dengan ritual yang sangat rumit dan kompleks. Sebab itu surah Al-Ikhlas mengingatkan kita untuk menjalani keimanan dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Kesederhanaan ini juga dapat membantu kita fokus pada yang benar-benar penting dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kecemerlangan dalam ketakwaan.